Sebuah silinder pejal, ya. Jadi di sini silinder pejal, momen inersianya setengah mr kuadrat. Diketahui massa dari silindernya adalah 5 kg dan jari-jarinya, ya, jari-jari dari silindernya di sini diketahui sama dengan 10 cm atau 0,1 meter, bergerak pada bidang ABC, permukaannya kasar. Selama berada di lintasan AB diberi gaya konstan F yang nilainya adalah 15 Newton. Ya, jadi besar gaya F-nya adalah 15 Newton, tepat pada titik pusat massa. Yang pertanyaan A, gambarkan semua gaya yang bekerja. Ya, jadi ketika benda tersebut dari A sampai B, maka gaya yang bekerja adalah pertama tentu gaya dorongnya 15 Newton, lalu ada gaya berat, ya, berat sama dengan M kali G, lalu ada gaya normal, lalu ada gaya gesek. Geseknya adalah gaya gesek statik. Kenapa? Karena dia menggelinding tanpa slip. Ya, jadi gaya geseknya adalah gaya gesek statik dan berarti gaya gesek di sini dia tidak ada usaha eksternalnya. Ya, jadi usaha oleh gaya eksternalnya adalah 0. Ya, jadi ini adalah usaha oleh gaya gesek nilainya 0. Kenapa? Karena di sini adalah gaya gesek statik. Statik itu pada hakikatnya dia sebenarnya tidak bergerak relatif terhadap lantai, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya benda di sini, ini adalah titik pertama, titik pertemuan pertama. Ketika dia muter, titik ini tidak bertemu titik ini lagi, tetapi yang turun nanti adalah titik berikutnya yang bertemu dengan titik berikutnya, gitu ya. Jadi di sini tidak ada gesekan kinetik, ya, tidak ada konversi dari gaya gesek menjadi panas. Nah, seperti itu. Ya. Ini adalah yang A. Tentukan percepatan pusat massa silinder pejal saat menggelinding dari A ke B. Berarti kita punya sigma F sama dengan MA dan sigma torsi adalah I kali alfa. Sigma gaya berarti gaya ke depan dikurangi gaya gesek statik sama dengan M kali A. Kemudian torsinya adalah Fs kali R sama dengan momen inersia setengah M R kuadrat, gitu ya, dikalikan A. A adalah percepatan pusat massa, berarti alfa di sini adalah percepatan pusat massa dibagi jari-jari. Sehingga gaya gesek statiknya adalah setengah M kali A, gitu ya. Karena ini coret-coret, R di sini juga coret, jadinya setengah MA. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Gaya yang bekerja adalah F dikurangi Fs sama dengan M kali A. Fs-nya adalah setengah MA, berarti F minus setengah MA sama dengan M kali A. Maka F sama dengan 3/2 MA, sehingga kita akan mendapatkan percepatannya adalah 2F per 3M. Sehingga percepatannya nanti akan didapatkan sama dengan 2 kali 15 dibagi 3 dikali 5. Ya, atau percepatannya akan didapatkan sama dengan 2 meter per second kuadrat, seperti itu. Pada soal C, tepat ketika silinder mencapai titik B, jadi ketika silindernya ada di sini, energi kinetiknya adalah 125 Joule. Ya, tentu energi kinetik di sini adalah energi kinetik gabungan dari rotasi dan energi kinetik translasi. Nah, yang ditanya adalah berapa kelajuan pusat massa di dasar di sini ya, berapa kelajuan pusat massanya. Kita balik lagi, usaha oleh gaya eksternal adalah delta energi potensial plus delta energi kinetik. Nah, di sini usaha oleh gaya luarnya adalah 0. Ingat tadi ya, karena gaya geseknya adalah gaya gesek statik, ya, jadi gaya gesek statik, karena gayanya adalah gaya gesek statik, maka dia tidak memberikan usaha. Ya, jadi gaya gesek statik tidak memberikan usaha eksternal, gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak menyebabkan perubahan menjadi energi panas, seperti itu. Berarti ini 0. Delta EP adalah karena dia turun, berarti energi potensialnya turun, atau 0 minus MGH, ditambah delta EK adalah energi kinetik akhir kurangi awal. Ya, energi kinetik akhir kurangi energi kinetik awal, ya.
EK final minus EK initial. Seperti ini. Berarti 0 sama dengan minus M kali G dikali H. Ketinggiannya adalah, di sini ketinggiannya adalah sama dengan 5 meter gitu ya. 5 ditambah energi kinetik akhir ya. Energi kinetik akhir EK aksen dikurangi energi kinetik awal 125. Berarti 0 sama dengan minus 250 maaf. Ditambah energi kinetik akhir minus 125. Berarti energi kinetik akhirnya itu sama dengan 200 tambah 125 atau 375 Joule. Nah, energi kinetik itu adalah setengah I omega kuadrat minus setengah mv kuadrat. Seperti itu ya. Ditambah setengah mv kuadrat. Berarti energi kinetiknya adalah setengah dikali setengah mr kuadrat ditambah omega adalah v kuadrat per r kuadrat. Ya, jadi setengah I, ini adalah I-nya, dikali omega adalah v kuadrat per r kuadrat. Seperti itu. Ditambah setengah mv kuadrat. Ya, r kuadratnya bisa kita coret. Setengah tambah seperempat adalah 3/4 mv kuadrat. Ya, 3/4 mv kuadrat. Tinggal kita masukkan 375 sama dengan 3/4 dikali M. M-nya adalah 5 ya. Dikali V kuadrat. Ya, 375 sama dengan 15/4 V kuadrat. Nah, di sini sudah tinggal lebih mudah kita selesaikan gitu ya. V berarti sama dengan 10 meter per second. Ya, ini V-nya. Kita selesaikan dari sini karena V adalah akar 4 kali 375 dibagi 15. Ya, 375 kali 4 itu 1500 dibagi 15 berarti V-nya adalah 10 meter per detik. Atau kalau ditanya omega berarti V per R, omega akan diketahui 10 dibagi 0,1 ya, atau omeganya adalah 100 radian per second ya, seperti itu.